Hey ho, jumpa lagi di channel YouTube aku Fitriastuti 12. Dan kali ini aku mau bikin videonya itu bukan untuk review produk kosmetik atau review makanan atau mukbang atau masak-masak, tapi hari ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari kalian di Instagram ataupun di Facebook tentang diri aku, gitu, tentang pekerjaan aku apa sih sebenarnya, kayak apa. Nah, nanti aku bakal jelasin semuanya di video ini. Makanya kalian tungguin videonya, tonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan seperti aku lahir di mana, usia aku berapa, tanggal lahirnya berapa, kemudian aku pernah kerja di mana aja, terus sekarang anaknya berapa, kapan menikah, dan lain-lain. Nah, itu beberapa akan aku jawab di video ini. Gitu. Nah, jadi aku ini lahir pada tanggal 12 Mei 1988 di Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur. Nama Jati tahu, mungkin tahu. Nah, aku lahir di situ. Nah, lahir di situ, kemudian aku tumbuh tinggal di Jakarta Timur, di daerah Taman Mini. Terus aku sekolah itu TK, itu aku sekolahnya di TK Nurul Huda. Nah, mungkin ada yang tahu daerah Jakarta Timur atau Taman Mini sekitaran pasti tahu Nurul Huda. Nah, aku TK di situ pada umur 5 tahun. Kemudian pas umur aku 6 tahun aku masuk SD. SD-nya itu adalah di SD 03 Pagi Lubang Buaya. Pasti pada tahu juga. Yang tahu, tapi kalau nggak tahu bisa searching di Google kayak gitu ya. Terus 6 tahun di SD, kemudian aku masuk SMP-nya itu di SMP 157 Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nama kerennya adalah Salito ya. Itu jadi SMP favorit loh sekarang. Dulu juga favorit dan sampai sekarang favorit terus. Aku kebetulan alhamdulillah dari SD, SMP, SMA semuanya favorit. Nah, untuk SMA aku masuk di SMA Negeri 113 atau nama kerennya adalah Vegas. Nah, mungkin alumni Vegas. Hai, aku Fitri yang mungkin kalian kenal dulu. Orang malu, orangnya diem, orangnya kuper, orangnya kutu buku. Sekarang jadi kayak gini, alay. dan pasti kalian bakalan bingung. Sangat berbeda saat aku zamannya masih sekolah sama sekarang jadi mama alay. Pasti bakal bingung nanti pas lagi reunian ya. Nah, aku lanjut lagi. Habis aku SMA lulus itu untuk peringkat dari SD itu aku selalu peringkat 1, 2, 1, 2, kadang 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Kalau zaman dulu SD aku itu namanya caturulan, bukan semester kayak sekarang. Pas SMP juga sama, namanya caturulan. Aku kebetulan juga pas SMP itu ya rankingnya nggak sampai 1, 2, tapi 2, 3, 2, 3, 2, 3 gitu-gitu aja. Nah, pas SMA itu di kelas 1 aku nggak ada peringkat, karena memang nggak ada peringkat atau gimana, nggak tahu juga, lupa juga sih, kayaknya memang nggak ada peringkat. Terus pas di kelas 2 sampai kelas 3 aku ambil jurusannya IPA. Kenapa IPA? Karena memang bakatnya hitung-hitungan,
kemudian kayak ilmu-ilmu biologi, kimia, fisika, emang udah bakat kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Gue juga bingung, tapi memang minatnya di situ. Kalau kayak IPS, ngitung-ngitung akuntansi, ngitung-ngitung duit tapi bukan duit gue jadi bingung, dan gue keder bikin pembukuan dengan buku yang lebar-lebar segede alaihi salam gitu kan. Nah, gue makanya ngambilnya untuk jurusan IPA. Nah, setelah lulus SMA itu gue dapet SNPTN apa SBMPTN, ya lupa gue deh, pokoknya antara SNPTN atau SBMPTN. Kalau SNPTN kan langsung masuk ya kan, kalau SBMPTN pakai tes. Nah, SNPTN itu aku langsung dapet di UNJ, jurusannya itu pendidikan anak usia dini. Dan ya udah masuk di UNJ, daftar ulang, kemudian masuk selama kurang lebih 6 hari, karena masuk dari hari Senin. Oke, enjoy gitu kan. Oh, mahasiswanya cuma sedikit di sini, cuman ada 4 atau 5 orang. Oke, mungkin yang lain pada belum datang. Terus di hari kedua, di hari Selasa, gue inget banget, itu datang teman baru. Dan lu tahu nggak, zaman dulu itu pada saat itu hijab itu belum kayak sekarang. Jadi hijab itu masih hanya beberapa orang. Kemudian hijab itu yang make bener-bener orang yang soleha banget gitu, nggak kayak sekarang. Mau orang soleha kayak mau orang biasa aja kayak yang masih ilmunya nggak seberapa juga udah pakai hijab gitu kan. Tapi kalau zaman itu bener-bener tertutup gitu, bener-bener syar'i kerudungannya. Terus tahu nggak, jadi tuh yang tangannya itu ketutupan sama kayak sarung tangan tapi cuma segini doang itu loh tuh. Terus juga pakai baju yang sari panjang, terus pakai celana juga, terus pakai kaos kaki. Sedangkan gue pada saat itu kayak begini, belum pakai hijab-hijaban, metal gue. Ya udah gitu, jadinya hari pertama, hari kedua gue paksain, hari ketiga gue paksain masuk, hari keempat gue paksain masuk, pas hari kelima gue dapet jaket alma mater, hari keenam gue setengah hati nggak mau masuk atau enggak, tapi dipaksa sama bokap. Dan hari Minggu libur, hari Seninnya gue gak masuk, gue cabut, gue nggak masuk itu lagi karena gue ngerasa aduh kayak bukan dunia gue. Hafalan surah, apa sih kayak apa, doa makan, doa inilah, doa itulah. Dan pada saat itu gue masih bisa sih, cuman kayaknya gimana gitu, kayaknya bukan dunia gue gitu. Akhirnya gue cabut. Dan tahu nggak reaksi orang tua gue pada saat itu? Mereka ngamuk, nyokap marah-marah, bokap apalagi. Gue kayak dikucilkan, disudutkan, dan gue kayak dibuang. Dan pada saat itu gue langsung punya tekad nih, gue nggak mau nurutin orang tua gue udah capek ngikutin apa kata orang tua gue dari TK, SD, SMP, semuanya SMA, ngikutin kemauan mereka. Dan gue pengen punya jalan sendiri kayak gitu, dan gue pengen buktiin ke mereka kalau jalan yang gue ambil adalah jalan yang gue sukain, yang benar, dan juga menghasilkan, bisa membanggakan mereka. Nah ya udah, gue akhirnya gue kerja di deket rumah itu sebagai admin segala macam. Jadi ada admin gudang, admin invoice, admin promosi, semuanya merangkap di Asirot. Orangnya juga mungkin masih ada, atau kalau mungkin Ibu Erni nonton sama anaknya, hai, aku yang dulu pernah kerja di tempat kalian loh. Jadi situ admin, dia itu bergerak di bidang promosi, dimana setiap ada project atau perusahaan kayak Indofood, Frito-Lay, atau mungkin SC Johnson, atau mungkin seperti PT Jaya Board, mereka pasti yang bikin promosi kayak kaos kayak aku pakai, atau mungkin kayak pulpen yang berlogo atau segala macam kayak kartu nama, mereka pesan-pesannya di kita bikin desainnya, gue juga bikin desainnya. Jadi benar-benar merangkap admin sekaligus desain grafis. Terus mereka bikin produk misalkan kayak Ciki Tela. Nah itu ada logonya tuh Kitela itu kan yang warna merah. Itu juga dulu pertama kali dipegang sama tempat kantor gue itu.
Mereka bikin kaos kan bikin jadi kita. Nanti kita ngambil ke tukang jahit, bikin sablonannya kayak gimana, atau mungkin dibordir. Nah nanti baru dijual mereka dengan harga berapa gitu. Dan kita ngambil untungnya dari situ. Dan kita nggak partai-partai kecil waktu itu, katanya partai gede. Nah di situ gaji itu masih 600.000. Dan pada saat itu teman gue namanya Devi yang sekarang udah jadi bosnya Yupi. Tahu kan perusahaan Yupi permen tuh yang sekarang anak gue juga suka makan, Yupi. Itu dia juga dulu bareng sama gue. Jadi pas dia tapi belum kerja, tapi gue udah kerja. Dia ngajakin, itu kita ini kok kita kuliah yuk di Santa Lucia. Kata, apaan tuh Santa Lucia? Gue baru denger namanya. Gue dulu Cooper kan ya, cupu nggak tahu tuh yang namanya jalanan Santa Lucia apaan. Cawang juga nggak tahu kan. Taunya ngubuk-ngubuknya ya udah lubang buaya doang. Dia ngajakin ke sana, terus kita kuliah ambil jurusan sekretaris dan juga admin. Dia ngambil admin, gue ambil jurusan sekretaris. Dan di situ kita kuliah untuk kayak komputer, khusus benar-benar komputer sebagai admin kayak apa, bikin rumusnya kayak apa, kemudian kayak bikin surat menyurat, kepala suratnya kayak apa, bentuknya kayak apa, kayak gitu. Kita jalanin itu, dan gue juga pribadi jalanin dengan uang gue bayaran itu kuliah pakai uang gue kerja. Jadi gue kerja nih dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5 gue langsung cus ke Cawang barengan sama temen gue, pasti janjian di asrama haji naik M28. Itu nyampe sana jam 6. Nah gue kuliah dari jam 6 sampai jam 8 gitu. Nah di sana kuliah sampai 7 bulan. Habis itu gue lulus karena gue kebetulan ngambil cuma diploma 1 aja. Kalau diploma 3 gue jujur takut nggak kuat bayar. Gue itu orangnya takut nggak kuat bayar gitu. Makanya gue ambilnya D1 aja. Setelah lulus ya udah, gue juga keluar dari admin yang di dekat rumah karena gue ngerasa gajinya segitu-gitu doang. Gue ada ijazah, namanya dulu agak belagu gitu ya, punya ijazah D1 aja tuh kayak bangga banget, udah kayak S1. Dan gue pengen cari kerja yang lebih baik, dan gue nyari sama Devi ngelamar kerja lewat koran pos kota pada saat itu. Lewat koran pos kota, ngelamar dapet di Pondok Labu. Dan lu tahu nggak kerja gue apa pada saat itu? Gue pikir dengan ijazah D1 itu gue bisa jadi admin atau sekretaris di sana, karena gue juga ngelamar untuk proses itu. Tapi ternyata gue jadi SPG. Dan SPG-nya itu bukan ditempatin di modern market atau pasar tradisional, tapi gue ditaruhnya untuk pertama kali adalah di door to door. Di saat itu gue jadi SPG, inget banget kalau jadi SPG panci presto, dan gue suka bawa panci presto ke rumah setiap hari Minggu. Itu gue untuk ngejar target panci presto, terus alat menghemat listrik, terus alat-alat kesehatan kayak alat fitness, terus juga alat sauna kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya mungkin bos gue melihat gue ini nyampe target terus gitu kan, terus gue naik level jadi MD. Kemudian gue ditaikin lagi jadi trainer yang stay di kantor, nggak kemana-mana, tugasnya cuma trainingin para orang baru, atau ada yang ngelamar terus jadi keterima, terus gue tugasnya hanya mentraining mereka supaya mereka bisa pintar jualan kayak gue. Itu aja sih, itu enaknya. Sampai akhirnya atasan gue itu yang tadinya cuman sebagai asisten manajer, dia jadi manajer. Kemudian dia training di Semarang, di kantor Semarang, itu di Citraland, maunya apa ya, Simpang 5 Citraland apa ya. Nah dia training di sana, dan rombongannya kayak timnya gitu kan, kayak SPG-nya, asisten itu dibawa juga sama dia, termasuk juga gue. Jadi karena gue nanti bakalan jadi trainer di kantor dia yang baru kayak gitu. Nah dia ke Semarang, gue juga ke Semarang, sama trainingin ada orang baru, gue training, gue interview, hai namanya siapa, perkenalan namanya, hai mbak namanya siapa, nah kayak gitu. Gue praktekin ya. Jadi gue praktekin gimana gue menginterview orang gitu, sama trainingnya. Jadi pas dia ngasih lamaran, gue spesifik buka lamarannya, gue buka lamarannya, dia pada sekolah di mana gitu kan. Terus gue tanya, mbak silakan perkenalan dulu dong untuk nama, pengalaman kerjanya, usianya berapa, kayak gitu-gitu ya. Nah abis interview kayak gitu-gitu, terus gue tanya-tanya misalkan dia sekolah di mana. Kalau sekiranya gue kenal ya gue SKSD
yang IPK-nya berapa gitu-gitu. Nah habis itu gue trainingin dia cara jualan. Pertama-tama itu kayak cara jualan itu harus kita ucapin salam, kemudian senyum, itu wajib banget. Kemudian juga menjelaskan keunggulan produk, perbandingan harganya berapa. Habis itu kita jangan pernah jelek-jelekin produk orang, jadi kita unggulin aja produk kita, perbandingan harga, terus juga kasih kesempatan terakhir. Jadi ini cuman hari ini aja loh bu promonya kayak gitu. Jadi kayak selamat siang bunda, atau selamat siang pak, nah perkenalkan nama saya Fitri dari produk masakan Miyako. Nah hari ini kita lagi mempromosikan nih pak untuk produk Miyakonya, untuk blendernya ini dengan 3 mata pisau pak. Nah jadi lebih cepat untuk menghaluskan barangnya, menghaluskan apa namanya yang mau dihaluskan kayak bumbu ataupun jus ataupun buah-buahan. Nah ini juga lagi promo nih untuk hari ini, spesial banget nih pak. Untuk malam ini kita lagi ada promo cuci bidang dari harga misalkan 400.000 jadi harganya 250.000 aja loh pak. Hari ini aja loh pak, cuma kemarin 1 kali, besok-besok ada lagi pak, mau lagi murah ya pak ya, bapak mau ambil 2, 3, atau 4, 5. Nah kayak ibu itu aja udah ambil loh pak, buat istrinya kayak gitu. Kayak gitu aja sih promo sih sebenarnya, jualan kayak tukang obat kalau gue bilang. Kayak tukang obat, emang kayaknya gue bakat jadi tukang obat sih. Nah habis itu gue selesai dari situ, kemudian si manajer gue ini dia buka cabangnya ternyata di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Nah di Banjarmasin itu kita kantornya di Jalan Pulau Laut, nomor berapa yang gue lupa, Jalan Pulau Laut di depannya warung, deket banget sama kantor wali kota sama Masjid Agung. Jadi kalau dari Masjid Agung tinggal jalan doang, dari kantor wali kota juga tinggal jalan doang, kayak jaraknya dari Taman Mini ke MNC TV itu kayaknya dekat kita. Di sana pertama kali kita belum merekrut orang, kita masih beres-beres kantor kayak gitu-gitu, benar-benahin kantor, nata-nata bangku, gue kayak office boy, nata-nata bangku, nata-nata meja, ngap-ngapin meja, namanya baru beli kan, jadi kita harus tata-tata, susun-susun lemari apa segala macam, bender apa sih namanya, bonder apa ya yang buat tempat map tuh apa ya, lupa gua dah. Habis itu kita mulai ngerekrut, kita buka iklan di apa namanya, koran-koran di sana, di radio-radio kayak gitu. Radio buka-buka lowongan, kemudian ada yang lamar. Oke, gue seneng banget ada anak-anak baru, jangan mangsa-mangsa gue yang harus gue interview. Gue seneng banget tuh pada saat itu ketemu-temu orang baru. Dan yang pada saat itu gue kaget, ternyata orang Kalimantan di Banjarmasin itu logatnya itu kayak orang kayak apa ya, logatnya kayak agak-agak Sunda tapi bahasanya bukan Sunda. Bingung deh tuh ya, gue juga bingung. Ya mungkin kalau kalian mungkin ada teman saudara atau Kalimantan Selatan kayak Banjar pasti tahu deh kayak gimana. Nah di sana ngerekrut, kemudian selain ngerekrut juga gue karena gue pengen dapat uang tambahan ya, maklum gue ini orang serakah sama yang namanya duit, nggak mau nerima cuman gaji doang sama uang makan doang, pasti maunya yang lebih-lebih. Makanya gue ikutan jualan juga di hari Sabtu Minggu, karena pada hari Sabtu sama Minggu itu kantor libur, gue libur, tapi gue pulang ke kosan bawa produk, terus gue sambil jalan kemana gue jualin tuh produknya kayak gitu. Emang dasar tukang jualan kayaknya sampai sekarang masih kebawa jualannya itu kayak gitu-gitu aja. Dan lumayan satu produk kita bisa dapat uang 200.000, 2,5 sekali sehari, itu kan lumayan banget. Kirim deh ke Jakarta buat ke orang tua gitu. Nah pada saat itu orang tua gue itu juga bertanya-tanya, mereka teh heran-heran, ini anak dalam seminggu bisa ngirimin uang 2-3 kali, transfer uang sebulan tuh bisa 8 kalian, bisa 9 kalian ngirim uang gitu kan. Ya anak kerja apa, mereka juga khawatir takutnya gue jadi jablay gitu kan. Tapi kan karena gue bukan ngejablay, karena gue juga gak ada bakat jablay, karena gue gak cantik kan. Juga juga itu kan haram gitu kan. Ya udah gue jelasin gue di sini jadi SPG, nawar-nawarin, tapi juga sekaligus jadi HRD recruitment dan juga trainer pada saat itu. Ya udah kayak gitu aja. Nah abis itu gue menikah, punya anak, gue balik ke Jakarta. Gue nggak balik ke sana lagi karena jauh dan anak gue masih kecil, nggak bisa gue tinggal kerja jauh-jauh. Jadi gue memutuskan untuk back to basic, gue kembali jadi SPG di Jakarta.
pada saat itu gue jadi SPG event-event aja sih, kayak tisu paseo di pasar Jatinegara. Kemudian gue jadi SPG event obat pada saat itu tuh lagi bulan Ramadan gitu kan, jadi vitamin Enervon C sama habatus sauda itu laku banget. Gue jadi SPG dari Avaria di pasar Jatinegara sama pasar baru pada saat itu. Karena gue kerjanya bagus sampai target terus, dan gue ditarik jadi SPG reguler. SPG reguler batu baterai abis, batu baterai energizer ya, jangan sampai salah. Energizer itu sama kayak Eveready, itu satu pabrik. Eveready, Energizer, kemudian alat cukur sik itu satu pabrik. Nah, aku jualannya kayak gitu. Gue juga jualannya kayak gitu. Jualan kayak gitu-gitu, ditaruhnya di Carrefour MT Haryono. Kalian pasti tahu itu Carrefour MT Haryono yang dulu sangat rame, tapi sekarang nggak tahu gue keberadaannya karena gue nggak pernah kesana, nggak pernah nge-mall lagi. Di sana gue jadi SPG dengan seragam kuning Carrefour, kami siap melayani Anda di belakangnya sini gitu. Dan ya kayak gitu-gitu aja deh. Dan inilah tayangan aku jadi SPG baterai Energizer. Cus. Nah, ini saat jadi SPG di Carrefour MT Haryono kayak gini, jualannya batu baterai. Dan emang SPG di sana memang suka selfie, foto-foto kayak gini bareng-bareng, suka narsis. Ya, pas lagi nggak ada customer kita buat klien boring kayak gitu. Tuh, dicocokkan, tanya aneh-aneh. Dan ada yang tidur di gudang, main HP di gudang gitu. Nah, setelah jadi SPG itu sekitar 6 bulan, gue karena nyampe target terus dan juga performnya juga bagus, gue ditarik jadi MD, naik level jadi MD. Di situ megangnya tokonya bukan di MT Haryono aja, tapi sampai 3 toko sampai 4 toko MT Haryono, kemudian ambasador sama ITC Depok. Nah, kadang kalau ada perbantuan, ada kunjungan di mana, gue pasti ikut perbantuan, cus ke sana, cus ke sini, cus kemana, itu semuanya gue yang handle untuk susun planogram baterainya, kemudian produk knowledge-nya untuk SPG-nya gue yang trainingin juga. Dan lama-lama karena gue sering jadi MD kayak gitu-gitu, dan mungkin levelnya udah di atas MD, neranengin orangnya, akhirnya gue diangkat lagi jadi TL, Team Leader SPG. Nah, jadi TL itu kerjaannya sama seperti trainer, sama seperti HRD, karena juga ternyata mereka ngerangkap juga. Jadi trainingin orang, kemudian interview orang baru, kalau ada yang pakan kosong karyanya, kemudian juga trainingin mereka gimana cara jualan. Terus ada tambahan lagi itu bikin reporting penjualan tentang stokan mereka di masing-masing toko. Kemudian kalau udah akhir bulan rekap absen, bikin saltab, ngurusin gajian mereka. Pusing sampai rambut kusut. Nah, ini dia gimana gua jadi TL SPG, dari SPG reguler sampai SPG event. Untuk SPG reguler gue baterai Eveready atau baterai Energizer, dan untuk eventnya gue ada Baygon, ada Kiwi, dan juga ada Shiseido. Itu nih ya, stay tune, ini dia. Nah, ini pada saat gue jadi TL, Team Leader SPG. Nah, ini waktu itu di PT Hastayu Nusantara, produknya adalah PT Energizer, batu baterai, emergency lamp, sampai alat cukur. Kayak gini-gini aja nih. Dulu aku zaman dulu tuh rambutnya rambut bondol kayak Indi Baren gitu. Nah, ini pada saat aku jadi TL Shiseido, kosmetik brand ternama dan lumayan harganya. Tuh, cekan. Dan enaknya di sini tuh bisa dapat makeup gratis tuh. Kayak paket skincare, makeup. Nah, ini pada saat aku di Baygon, event Baygon. Event 5 in 1 kalau nggak salah. Dari sini aku dapat ini loh, penghargaan. Tuh, the best team leader. Yes, jadinya aku adalah TL terbaik pada saat itu. Masih di Baygon. Sini merangkap, jadi kita ada Baygon, Bayclean, ada Kiwi juga. Ini
nih suasana pada saat meeting di kantor. Kantornya itu di Alliance Tower lantai 26, 27, 28. Ini pada saat event Herbakov dan Produgen. Ini saat di ABC Hinds untuk sirup pada saat bulan puasa. Nah, selesai gue jadi TLSBG, habis kontrak, habis itu gue jadi TL Kuiper Video. Mungkin kalian tahu Kuiper Video? Yang iklannya aku loh, iklannya adalah brand ambassador mau di Ayunda nih, yang kayak aku. Halo. Ya, mau di Ayunda brand ambassadornya. Itu namanya Kuiper, dia itu bimbel online. Jadi sebelum ada Ruang Guru, yang terlebih dahulu gue jelasin adalah Kuiper Video, itu yang paling bagus. Karena dia produknya dari Jepang. Lo tau Jepang kan orang pinter-pinter. Ruang Guru kan orang Indonesia. Ya masih sebelum sepinter Jepang mungkin ya. Tapi nggak tau kalau pendapat kalian apa ya. Kalau pendapat gue sih itu, gue bukan menjelekkan salah satu pihak, tapi ya berdasarkan pengalaman gue aja gitu kan. Nah, di Kuiper Video itu gue ngajar, kemudian nggak ngajar sih, jadi presentasi menjelaskan beberapa rumus cara cepat menghitung, cara cepat menghafal untuk kelas 9 dan juga kelas 12. Jadi mereka memang yang dipersiapkan untuk UN, apalagi sekarang menggunakan UNBK, jadi ujian nasional berbasis komputer. Nah, itu gue bakalan training mereka cara-caranya pakai komputer kayak gimana, cara ngedownloadnya kayak gimana, cara masukin passwordnya gimana, cara masukin emailnya gimana, cara ngerjainnya gimana, biar nggak salah dan biar nggak kelamaan. Nah, ini dia tayangannya saat gue di Kuiper Video. Nah, ini pada saat di Kuiper Video, jadi aku keliling-keliling berdasarkan jadwal dan janjian dulu sama wakakur atau kepala sekolahnya dari kelas 9 sampai kelas 12. Di sini kami menawarkan untuk bimbingan belajar online, di mana kita bakalan melatih mereka untuk mengerjakan soal menggunakan komputer. Jadi untuk siswa-siswi, begitupun juga dengan guru-guru, itu kami latih untuk mengerjakan UNBK. Dan untuk gurunya kami latih untuk membuat soal dan juga kunci jawaban berdasarkan komputer. Jadi guru-guru enak nih, bisa ngasih tugas, ngasih PR lewat komputer aja. Sedangkan siswa-siswinya bisa mengerjakan lewat komputer ataupun lewat HP, kayak gitu. Dan kita suka kayak presentasi lewat aula atau kelas by kelas. Nah, ini teman-teman sekantor. Aku punya 5, ada satu tim itu isinya ada 5, jadi aku membawahi 4 orang di bawah aku kayak gitu. Dan ini tim inti aku pada saat itu. Nah, setelah selesai di Kuiper Video itu gue cuman sampai 7 bulan atau 8 bulan gitu, karena gue hamil anak kedua, jadi gue hamil dan gue nggak kuat yang namanya nanjak-nanjak tangga sekolahan sampai yang lantainya 3. Itu biasanya kalau kelas 12 ataupun kelas 9 dia di lantai paling atas, dan gue nggak kuat nanjak tangganya. Kalau ada liftnya sih mendingan, gue masih kuat ya, tapi kalau untuk ngoceh-ngoceh gue sebenarnya masih kuat, cuman untuk nanjak tangganya tuh gue udah gak kuat. Nah, itu gue resign. Habis resign, anak gue udah gedean, gue kerja lagi jadi TLSBG lagi, kayak balik lagi ke Baygon di PT Arena Multikarya. Ya mungkin kalian yang pernah nonton videonya saat gue lagi senang di Arena Multikarya, atau mungkin keseharian gue lagi di kantor tuh ada videonya, udah gue upload di YouTube nih. Ya udah gitu-gitu aja. Dan habis itu gue kelar dari PT Arena Multikarya karena nggak ada job lagi untuk TL. Akhirnya gue ngelamar di PT Gojek Indonesia, itu sebagai sales STO. Sales STO itu adalah sales taking order. Jadi yang ke warung-warung, kayak mungkin kalian pernah ke warung-warung Agen atau ke warung-warung Ucok atau ke warung-warung Madura, kayak sales rokok yang nawar-nawarin produk mereka. Cuman kalau sales rokok kan langsung bawa produk, tapi kalau gue nawarin aja, nanti mereka order di gue, nanti yang nganterin barangnya ke tempat mereka adalah kurir dari kantor kayak gitu. Nah, ini dia ininya, apa namanya, tampilan untuk apa aja kerja gue pada saat itu di pasar-pasar dan juga warung-warung Agen.
Nah yang ini pada saat aku di PT Gojek, jadi aku keliling, nggak ada jadwalnya, jadi suka-suka aja mau ke area mana jalannya, telusurin warung satu warung ke warung yang satunya untuk nawar-nawarin produk dari PT Gojek seperti Stella, terus hit semprot, hit bakar kayak gitu-gitu, spons Politek, dan juga tisu basah Mitu. Nah, setelah gue kerja jadi STO, sales taking order, kemudian di bulan Maret itu lagi gencar-gencarnya, bulan Maret 2020 kemarin, lagi gencar-gencarnya ada virus corona. Dan pada saat itu di akhir bulan Maret itu awal April juga itu gue kena PHK, padahal gue udah taken kontrak sampai bulan Desember dan gue udah seneng-seneng pada saat itu akhirnya gue bisa dapet THR setelah sekian lama gue nggak dapet THR karena nggak kerja gitu kan. Akhirnya gue dapet THR, ternyata pupus di tengah jalan karena si virus COVID-19 ini. Emang tuh virus, dasar virus sialan, bikin semua orang susah, yang gue jadi kena PHK, nyebelin. Ya udah, sampai sekarang gue nggak kerja, tapi alhamdulillahnya Tuhan Allah masih kasih jalan ke gue, walaupun ada virus-virus gini gue masih bisa cari uang yang berkah dan bisa masih ngurus anak, jadi bisa dapat uang, bisa dapat mengurus anak, bisa di rumah, juga bisa ngurus suami. Gue dapet kenalan dari tetangga itu ke pekerjaan di Taman Mini. Awalnya gue di sana di Anjungan, Kalimantan Selatan, Taman Mini Indonesia Indah. Itu awalnya gue cuman nganter-nganter makanan, kayak Gojek aja gitu, kayak GoFood, cuman nganter makanan udah pulang, nganter makanan kesini udah pulang. Dan lama-kelamaan alhamdulillah diberi kepercayaan sama ibunya yang punya kedai, yang punya warung itu, untuk kayak gue bantu-bantu dia untuk belanja ke pasar, kemudian untuk bantu-bantu masak juga, tapi sih nggak yang berat-berat gitu ya, cuman yang gue bisa aja, karena dia juga tahu gue sebenarnya nggak bisa masak. Orang dari dulu kerja kan nggak tahu masak juga paling masak Indomie sama goreng telur kayak gitu. Nah udah bantu-bantu masak kayak gitu-gitu, alhamdulillah sampai sekarang ya kerjaan gue kayak gitu-gitu aja, dan masih bisa ngasih makan anak, masih bisa buat jajan, dan alhamdulillah sekarang masih bisa untuk nabung buat masa depan, dan juga sebenarnya pengen bikin kamar sih buat si gendis kayak gitu. Nah ini dia tampilannya kerjaan gue apa aja di Taman Mini Anjungan, Kalimantan Selatan. Nah ini keseharian aku di pagi hari kayak gini. Ini adalah di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi aku biasanya tuh kalau pagi ke pasar dulu, dari pasar langsung bantuin masak. Setelah masak selesai, aku biasanya bantu-bantu packing. Habis packing aku biasanya juga ikut bantu antar makanan tersebut ke customer gitu. Biasanya sih ada yang ngambil supirnya atau mungkin pembantunya dari customer tersebut, tapi kalau mereka mau diantar itu juga bisa kayak gitu. Nah ini pada saat di pasar, aku biasa di pasar itu beli ayam, beli bebek. Nah ini kalau motor aku nih, motor perang, bawa belanjaan. Nah kelar belanja aku bisa bantu-bantu masak nih kayak gini. Ya nggak masak yang berat-berat sih, karena memang aku nggak bisa masak, paling ngupas-ngupas kayak gini wortel, ngupas-ngupas bawang kayak gitu-gitu. Nah ini ada bakar-bakar ikan juga, ikan patin, ikan gabus kayak gitu-gitu. Nah ini masakannya nih, ada bakar patin, ada gangan walu, ada acar, ada sambal mangga, ada kue hamparan tatak. Jadi dia ada pistangnya gitu. Nah ini namanya kue hula-hula. Kalau orang
Banjarmasin manggilnya wadai. Ini kue sarikaya, jadi bawahnya ketan kalau nggak salah namanya sarikaya ya. Nah, ini ada gangan asam ikan patin, gangan walu, ada bakar patin, ikan bakar, haruan bakar atau ikan gabus bakar. Ini patin juga. Nah, ini ayam bakar. Nah, ini sarikaya. Nah, ini yang terbaru adalah kue apa ya, ipau. Nah, ini yang sudah di packing kayak gini, di packing. Terus kita nganter nih, ada yang ke rumah nih. Aku lagi nganter ke rumah di daerah Pondok Indah. Ini di apartemen daerah Cawang. Nah, kayak gitu deh teman-teman jadinya. Ya namanya juga kerja, apa aja dijalanin sambil dagang juga sih gue di rumah, sambil jualan bakso aci, tom yum, yang mau pesen juga bisa ya. Follow IG aku aja, nanti mau order langsung DM aja, nanti aku antar kayak gitu. Kalau masih seputaran Jakarta, tapi kalau misalnya udah luar Jakarta nggak bisa antar, maaf banget. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan semua. Pertanyaan-pertanyaan kalian semua yang sudah banyak tanya dan aku belum sempat bales karena aku juga sehariannya naik motor, bawa motor, belanja ke pasar, ini masak segala macem, jadi nggak sempat balesin satu-satu, makanya aku bikin video ini dadakan aja. Ya deh, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Dadah, bye bye.